Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4829, 4830, 4831. Apakah ini sudah cukup? Tanya Dev dengan ekspresi terkejut. Kenapa? Apakah kamu ingin membunuhku? Pria itu langsung mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin. Senior, jangan salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa ini terlalu mudah, jawab Dev cepat-cepat untuk menjelaskan. Jika aku mengembalikan kekuatanku, dengan dirimu, satu jari pun sudah cukup untuk mematahkanmu, pria itu mendengus dingin. Senior, bolehkah saya bertanya? Bukankah Anda bukan ahli dari dunia ini? Bagaimana Anda bisa berada di sini sebagai orang yang melalui ujian ini? Dev sangat penasaran tentang siapa sebenarnya orang-orang yang melalui ujian ini dan bagaimana mereka terpilih. Mendengar pertanyaan Dev, pria itu menghela napas. Siapa yang bilang aku bukan orang dari dunia ini? Hanya saja, zamanku sudah sangat lama, dan banyak orang sudah lupa aku. Apakah Anda seorang ahli besar dari dunia ini? Dev bertanya terkejut. Bisa dibilang begitu, tapi aku bukan ahli besar. Aku berhasil mencapai surga dengan usahaku sendiri. Pria itu menatap surga, matanya dipenuhi dengan rasa rindu. Lalu mengapa Anda kembali? Kekuatan Anda memang cukup bagus, tapi jauh sekali jika dibandingkan dengan para dewa di surga, Dev bertanya lebih lanjut. Jangan tanya itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu sudah lulus ujian, aku akan meninggalkan tanda ujian pada dirimu, pria itu berkata sambil mengeluarkan cahaya merah dari telapak tangannya dan menyentuh tubuh Dev. Dev merasa sebuah tanda muncul di dalam tubuhnya seketika. Senior, apakah Anda akan tinggal di sini selamanya? Dunia ini sepertinya akan ditinggalkan, dan jika itu terjadi, dunia ini akan hancur, Dev bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia semakin merasa bahwa ujian ini pasti merupakan hasil karya seorang ahli besar, dan mereka semua tampaknya hanya pion yang dikendalikan. Melihat Dev terus bertanya, pria itu menghela napas dan berkata, kita tidak akan bertemu lagi setelah ini, tidak ada salahnya memberitahumu, aku dijebak oleh jalan besar dan dipenjara di sini, aku sudah dipatok dengan tanda tawanan, jadi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Secara langsung, aku sekarang adalah seorang tahanan, menerima hukuman sebagai tahanan, kata pria itu. Dev terkejut mendengarnya, dia tidak tahu bahwa ada tahanan di surga. Apakah Anda bisa meninggalkan dunia ujian ini? Jika bisa, bukankah Anda bisa kembali ke surga? Dev bertanya lagi. Pria itu menggelengkan kepala. Aku tidak bisa keluar dari sini, bahkan jika bisa keluar, aku tidak akan bisa kembali ke surga. Aku tahu kalian semua berasal dari dunia manusia, yang diliputi oleh formasi dunia. Bahkan jika para ahli surga terjebak di sana, mereka tidak bisa kembali. Selain itu, di dunia manusia, mereka juga tertekan oleh jalan besar, lebih baik tinggal di sini, setidaknya lebih nyaman, pria itu menjelaskan. Senior, formasi dunia sudah mulai longgar. Saya rasa dalam waktu dekat, kita akan bisa membobol formasi itu. Kata Dev penuh harapan. Tidak mungkin. Formasi dunia itu adalah karya dari kekuatan besar kuno, siapa di antara para ahli dunia manusia yang bisa menghancurkannya? Pria itu tidak percaya dengan kata-kata Dev. Saya bisa, jawab Dev dengan tegas, sambil mengeluarkan 4 tablet giok. Ini adalah 4 tablet giok dari formasi dunia, saya sudah memecahkan 2 tablet. Jika saya berhasil memecahkan 2 sisanya, formasi dunia ini akan terbuka dan kita bisa menghancurkannya. Melihat 4 tablet giok itu, mata pria itu mulai menyala dengan antusias. Dia menatap Dev dan berkata, jadi, kamu ingin membantuku keluar dan menggunakan kesempatan untuk memecahkan formasi dunia di dunia manusia, dan kemudian kembali ke surga. Benar, Dev mengangguk. Kenapa kamu ingin menyelamatkanku? Selain itu, aku memiliki tanda tawanan, dan sebelum aku bisa menghapusnya, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pria itu bertanya, tidak ada alasan khusus, saya hanya ingin melakukan sesuatu yang baik, Dev menjawab sambil tersenyum ringan. Melihat ekspresi Dev, pria itu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar menyelamatkanku, aku akan menjadi pengikutmu, dan aku akan mengikuti perintahmu selama 300 tahun. Tentu saja, pria itu tahu bahwa Dev tidak mungkin hanya berniat berbuat baik. Seperti kata pepatah, tidak ada yang memberi tanpa menerima. Jika Dev ingin menyelamatkannya, maka dia harus membayar sesuatu sebagai imbalannya. Saat ini, pria itu adalah seorang tahanan, dan dia tidak memiliki banyak sumber daya atau harta. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti perintah Dev dan bekerja keras untuknya. Senior, jika Anda begitu tulus, saya tidak akan menolaknya. Namun, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa menghapus tanda tawanan Anda? Dan mengapa Anda bisa terperangkap di sini?
Dev bertanya dengan penasaran. Tidak bisa tidak mengatakan apa-apa, itu memalukan, pria itu merona, tampak malu. Jika Anda tidak mengatakan apapun, saya juga tidak tahu bagaimana membantu Anda. Dev mengangkat tangan, menunjukkan kebingungannya. Baiklah, pria itu menghela napas dalam-dalam. Di surga, saya bertemu dengan seorang dewi yang sangat cantik, lalu bagaimana? Apakah Anda melakukan sesuatu padanya? Dev tidak sabar melanjutkan pertanyaannya. Tidak, saya tidak punya keberanian, dia adalah anak dari seorang dewa emas. Saya tidak mungkin berani melakukan itu. Saya hanya diam-diam mengintip dia saat mandi. Pria itu mengucapkan kata-kata tersebut dengan wajah semakin merah. Hanya karena itu, Anda diberi tanda tawanan dan dipenjara di sini. Dev berkata sambil mengerutkan kening. Pria itu mengangguk, tampak sangat canggung. Tidak layak, benar-benar tidak layak. Dev menggelengkan kepala. Sai, di surga, kami yang memulai sebagai orang biasa dan berjuang untuk sampai ke sana, adalah yang paling tidak berharga. Bahkan untuk mencari pasangan untuk latihan bersama, itu sulit. Pria itu menghela napas. Saya tidak bisa menahan diri dan melakukan hal konyol itu. Anda tidak akan menertawakan saya, kan? Pria itu menatap Dev dengan cemas. Tentu saja tidak, saya ini orang yang sopan, tidak akan pernah menertawakan orang lain, jawab Dev sambil tersenyum ringan. Kecuali saya tidak bisa menahan tawa. Dev akhirnya tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Dev tertawa terbahak-bahak. Brengsek, melihat Dev tertawa, pria itu merasa sangat kesal. Kamu tertawa aku, apa kamu punya pasangan untuk latihan bersama? Tentu saja saya punya, bahkan lebih dari 20 pasangan. Saya hampir tidak bisa menghitungnya. Dev terus tertawa, pria itu melirik Dev dengan tatapan penuh sindiran. Dev hanya tersenyum dan dengan ringan mengayunkan pedang pembunuh naga. Jiwa pedang Zhongli muncul di hadapan mereka. Jiwa pedang, pria itu terkejut. Master, Zhongli merangkul Dev dengan penuh kasih. Senior, apakah saya boleh memberinya sedikit perhatian di depan Anda? Tanya Dev dengan nada nakal. Saya tidak akan melihatnya. Kamu masih muda, sudah memiliki pedang roh seperti ini, dan meskipun kamu hanya berada di tahap 3 alam Mahayana, kekuatanmu bahkan bisa melampaui satu tingkatan besar. Kamu pasti memiliki seseorang yang mendukungmu di belakang. Kamu pasti anak dari keluarga kaya. Aku tidak akan bersaing denganmu. Pria itu menundukkan kepalanya, menghindari melihat Dev. Dia merasa frustasi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya bisa mencapai surga, namun ada seseorang seperti Dev yang dengan mudah mencapainya. Kehidupan memang tidak adil. Beberapa orang berjuang seumur hidup untuk mencapai surga, sementara yang lain sejak lahir sudah berada di sana. Dev menepuk Zhongli dan memintanya kembali ke pedang pembunuh naga. Setelah itu, dia menatap pria itu dan bertanya, Senior, bagaimana saya bisa membantu menghapus tanda tawanan Anda? Selain itu, kekuatan Anda pasti banyak dibatasi, bukan? Pria itu mengangguk. Sekarang saya hanya memiliki sepertiga kekuatan saya, jika tidak, kalian semua tidak akan bisa melewati ujian pertama dari saya. Untuk menghapus tanda tawanan, itu tergantung pada kemampuanmu, jawab pria itu, lalu dengan satu ayunan, dia menghantam tanah dengan sebuah kapak. Segera, tanah di sekitarnya bersinar merah, dan sebuah segel darah muncul, menyebar ke seluruh tanah sekitarnya, dengan cairan merah mengalir melalui setiap garis segel. Ini adalah tanda tawanan, cairan merah ini adalah darah saya. Sekarang, untuk menghapus segel ini dari tubuh saya, Anda harus melakukannya sendiri. Pria itu menjelaskan, ini mudah, dengan segel seperti ini, saya bisa menghancurkannya hanya dengan satu gerakan. Dev tersenyum santai, apakah kamu tidak hanya bercanda? Pria itu bertanya curiga. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi fokusnya tertuju pada segel yang ada di tanah. Kemudian, dengan jarinya, dia mulai menggambar sesuatu di udara. Dengan cepat, pola-pola ilahi muncul di ujung jarinya, yang kemudian membentuk segel yang mirip dengan segel tawanan di tanah. Pria itu terkejut, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Saat itu, segel yang digambar oleh Dev melepaskan tarikan kuat. Darah dari segel merah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh segel yang baru dibuat oleh Dev. Beberapa saat kemudian, segel tawanan di tanah kehilangan semua warna darahnya, dan ketika Dev menepuk kaki dengan lembut, segel itu hancur berkeping-keping. Pria itu langsung merasakan bahwa segel dalam tubuhnya menghilang dalam sekejap, namun yang baru muncul adalah segel lain. Kamu sekarang bebas, segel dalam tubuhmu adalah segel yang aku buat, jadi tidak akan menahanmu lagi, kata Dev kepada pria itu. Tapi jika kamu ingkar janji atau berbahaya bagiku, segel ini akan diaktifkan kembali. Dev menambahkan dengan nada peringatan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengingkari janji. Pria itu menjawab dengan penuh rasa terima kasih, lalu berlutut satu kaki. Saya, Nanbatian, bersumpah untuk mengikuti Tuan sampai mati. Nanbatian, nama yang bagus. Dev mengangguk. Nama saya Dev, kamu bisa memanggil saya Tuan Chen. Saat Dev merasa puas, tiba-tiba ada perubahan aneh di surga dan bumi, disusul dengan kekuatan misterius yang menuju ke arah Dev.
Melihat hal ini, Nanbatian langsung melompat mundur dengan panik dan berteriak, itu adalah kekuatan dari hukum surga. Kamu telah menghapus segel tawanan, dan itu memicu hukuman dari surga, brengsek. Kenapa baru sekarang kamu memberitahu aku? Dev menatap Nanbatian dengan marah, hampir meledak. Maaf, saya lupa, jawab Nanbatian dengan gugup. Dev tahu, pria ini sengaja tidak memberitahunya. Bagaimana bisa dia lupa hal sebesar itu? Wajah Dev berubah menjadi serius, dan dengan cepat dia menarik pedang pembunuh naga, melepaskan serangkaian serangan pedang untuk menahan kekuatan hukum surga yang datang. Namun, begitu pedang-pedang itu menyentuh kekuatan hukum surga, semuanya hancur seketika, tidak dapat menahannya sama sekali. Ini berakhir, sudah selesai, Dev merasa putus asa, hatinya seperti mati rasa. Tak perlu takut, itu hanya kekuatan dari hukum surga milik Dewa Emas, apa yang perlu ditakuti? Kata Raja Iblis Awan Merah, suara mantap dan penuh percaya diri. Senior, kamu tidak takut, tapi saya takut. Saya bahkan belum mencapai tahap transformasi abadi, bagaimana bisa menahan kekuatan Dewa Emas? Dev berkata dengan nada pasrah. Ya, itu memang benar, kamu terlalu lemah. Raja Iblis Awan Merah mengernyitkan alisnya, memperhatikan Dev dengan simpati. Saat kekuatan hukum surga semakin dekat untuk menyelimuti Dev, tiba-tiba cincin penyimpanan Dev bergetar. Kemudian, binatang kecil penelan langit muncul perlahan, menguap besar dengan mulutnya terbuka lebar. Kekuatan hukum surga yang menakutkan seketika ditarik dan disedot ke dalam tubuh binatang kecil penelan langit. Setelah itu, binatang kecil penelan langit kembali ke cincin penyimpanan, dan dalam hitungan detik, kekuatan hukuman itu lenyap tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, Nanbatian ternganga, tubuhnya gemetar, ini apa? Ini peliharaan kecil saya. Untuk menghadapi kekuatan hukum surga seperti itu, saya tidak perlu turun tangan, kata Dev dengan ekspresi tinggi dan misterius. Kemudian, dia melirik Nanbatian dan bertanya, apakah kamu sengaja menipu saya, membuat saya hampir terbunuh oleh hukum surga? Tentu tidak, saya benar-benar lupa. Tanda tawanan yang menyiksa saya membuat saya mudah lupa. Nanbatian buru-buru berlutut di depan Dev, ketakutan. Baiklah, saya beri kamu kesempatan sekali lagi. Bangunlah, Dev melambaikan tangannya. Nanbatian berdiri dan berjalan di belakang Dev, tubuh besar itu tampak canggung di sebelahnya. Kamu bisa tidak mengecil sedikit? Tinggi badanmu yang 100 meter ini membuat saya susah bicara denganmu. Dev melihat Nanbatian dan bertanya. Tentu bisa, ini bukan ukuran asliku, jawab Nanbatian, dan seketika tubuhnya berubah menjadi ukuran normal, terlihat seperti seorang pria dewasa biasa, lalu dia tersenyum dan melanjutkan, saya hanya ingin menakut-nakuti orang saja, membuat saya merasa lebih besar. Bersambung.